wabarakatuh. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau sudah memberkati kami dan bagi hingga kami ingin memulai perjalanan ini, biarlah perjalanan kami yang akan kami mulai ini sampai akhir nanti bisa mendapatkan ilmu yang pintar, akal cerdas yang baik, serta kejeniusan yang super duper luar biasa dan bisa melebihi IQ dari Albert Einstein. Oh Tuhan, berkatilah juga kakak PPL Jopan, semoga bisa menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi semua orang. Atau Yesus, ini adalah hamba, terpujilah namamu, Allah besar kita. Haleluya, amin. Oke, terima kasih di sekian. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kakak di sini akan, bapak di sini akan memperkenalkan diri. Ya, nama bapak di sini Yopan Guntara ya. Umur bapak 21 tahun, kuliah di Universitas Muhammadiyah. Jika ada yang lain yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Oke, kita akan absen satu-satu ya. Kebetulan ini kakak ini kebetulan bapak ada dapat absen dari Bu Trisia, daftar absen kelas 11 multimedia A ya ini. Ahmad Hamidan, ada Ahmad Hamidan. Ahmad Hamidan ada nggak? Oh, mungkin belum masuk ya, atau memang nggak masuk. Ahmad Arif Maulana? Ahmad Arif Maulana ada nggak? Alexia Gavina ada nggak? Ada Pak. Oke. Alvino Dinova? Oke, mungkin belum masuk ya. Alia Nur Azijah? Ada Pak. Oke. Andre Taufik Armansyah? Andre Taufik Armansyah? Karol Antonius Nanturungan? Hadir. Oke. Cindy Rolita Osi? Sudah keluar, Kak. Kenapa? Udah keluar orangnya. Oh iya, iya, iya. Sudah nggak sekolah lagi ya? Iya, betul sekali. Sudah lama banget. Oh iya, iya, iya. Daniel Francisco? Hadir, Pak. Dea Anjani? Hadir ya. Hadir. Desti Fitri Alfiani? Desti? Diskiano Putra, 'Firdian' hadir. Diskiano Putra 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 'Firdian' hadir.
Dinda Aprilia Kristiani. Hadir, Pak. Erikson Jagau Kaharap. Febri Nur Pratiwi. Hadir. Halimah. Halimah. Hans Jean. Hans Hadir, Jean. Pak. Hadir, Pak. Oh ya. Helen Chandana Putri. Hadir, Pak. Jericho Stefan Immanuel. Jericho ada nggak? Nggak ada ya. Juan Satrio Miobi. Hadir, Pak. Juniari Dwi Pratama. Hadir, Pak. Laurensa. Hadir, Pak. Liana. Lilis Rizkiani. Hadir, Pak. M. Hasanul Basri. M. Hasanul Basri. Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. Muhammad Nuryadi. Hadir, Pak. Nabilah Ratullah. Hadir. Natal Andika. Pindah ke MMB. Oh ya. Nazila Nur Fadila Rahmi. Hadir, Pak. Nur Naina Rasidi. Ada. Ada. Nova. Patrick Rian Kalimontana Rohan. Ada. Patrick Rian Kalimontana Rohan. Rosita Puji Lestari. Pindah, Pak. Ada. Rahmat Rizky Ramdhani. Hadir, Pak. Vito Christian Dion. Hadir, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Yang lain nanti yang belum dipanggil atau kelewatan ngomong ke Bapak ya. Pak. Ya. Erikson Jagau Kaharap hadir, Pak. Oh ya. Oke. Ada lagi? Oh, nggak ada ya. Oke, baik teman-teman. Di sini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran PKK yang dimana Bapak diberi kesempatan oleh Bu Trisia untuk mengajarkan kalian mengenai PKK. Kemarin Bapak sempat masuk saat kalian diajarkan oleh Bu Trisia dan kemarin sempat membahas tentang kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan. Nah, hari ini mungkin Bapak ingin mengulang sedikit apa yang kemarin diajarkan oleh Bu Trisia.
Sebentar, Bapak akan share screen. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Oke, pertama-tama yang kita harus tahu dari kewirausahaan adalah kita mengerti dulu definisi wirausaha itu apa. Coba teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pendapat tentang apa itu wirausaha. Coba salah satu teman-teman, siapa yang berani? Oke, nggak ada ya. Nah, wirausaha ini kan terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Nah, wira ini artinya adalah pejuang dan pemberani, pantang menyerah. Dan usaha adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Jadi, wirausaha ini adalah seseorang yang berjuang untuk mencapai sesuatu. Karakteristik wirausaha. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mengerti karakteristik wirausaha, sebelumnya untuk seorang wirausaha itu pasti memiliki karakteristik seorang kewirausahaan yang tentunya karakter ini mendukung dia untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil dan sukses. Jadi di sini ada beberapa karakteristik wirausaha. Ada 12 di sini ya. Coba saya ingin minta membacakan ke-12 karakteristik di share screen saya. Coba Nabilah Ratullah, coba tolong bacakan ke-12 karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha: 1. Percaya diri. 2. Orientasi hasil. 3. Berani mengambil risiko. 4. Memiliki jiwa kepemimpinan. 5. Disiplin. 6. Jujur. 7. Pantang menyerah. 8. Kreativitas tinggi. 9. Mandiri. 10. Optimis. 11. Mengendalikan emosi. 12. Tahap kedewasaan. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk Nabila. Ya, jadi ada 12 karakteristik kewirausahaan ya di sini. Teman-teman di sini kira-kira bisa nggak menjelaskan poin tentang percaya diri? Yang dimaksud dengan percaya diri ini apa? Yang pastinya ini konteksnya kewirausahaan ya. Ada nggak yang bisa menjabarkan percaya diri dalam konteks kewirausahaan ya? Berpendapat aja, nggak apa-apa teman-teman. Yakin, Pak. Oke, benar. Siapa tadi? Enggak malu. Yakin, Pak. Oke ya. Ada lagi? Bertanggung jawab. Ya, benar. Ya, percaya diri. Oh ya. Terima kasih, Dikian. Ya, percaya diri yang dimaksud ini adalah kepercayaan diri itu sikap kita percaya terhadap diri kita. Jadi apa yang kita ada dalam diri kita percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Nah, untuk konteks kewirausahaan ini maksudnya adalah ketika kita melihat peluang usaha itu, nah, yang pertama
tentunya kita harus percaya diri untuk mengambil keputusan itu. Misalnya begini, kita melihat di lingkungan kita saat ini wabah COVID seperti ini, banyak orang-orang yang bekerja dari rumah. Nah, itu kita manfaatkan untuk anak-anak multimedia seperti kalian. Tentunya hal seperti ini, apalagi nanti kalian masuk ke dalam dunia kerja, itu akan menguntungkan kalian karena kalian sudah diajarkan mengenai multimedia yang berhubungan tentunya dengan teknologi. Nah, jadi dalam tahun 2021 ini atau ke depan nanti teknologi itu sangat dibutuhkan. Nah, apalagi di masa seperti ini. Jadi ketika kita ingin mengambil peluang usaha, seperti contohnya kita membuat desain grafis. Ambil contoh misalnya kita membuat kartu undangan, seperti undangan pernikahan atau apapun itu yang berhubungan desain grafis. Nah, kita melihat dulu peluang kita di sebuah lingkungan kita. Jadi ketika kita percaya diri, kita akan berani mengambil peluang itu. Tetapi percaya diri saja Bapak rasa nggak cukup. Kita harus belajar benar-benar menguasai sesuatu yang ingin kita usahakan. Nah, percaya diri ini tumbuh ketika kita benar-benar menguasai atau belajar sesuatu yang kita usahakan. Misalnya begini contohnya ya. Kalau misalnya di sekian, misalnya kan dia disuruh maju kan sama guru menjelaskan apa itu fotosintesis. Nah, ketika di sekian tidak belajar atau tidak mengerti, bahkan tidak bisa menjelaskan apa itu fotosintesis, maka kepercayaan dirinya akan turun atau dia tidak percaya diri sama sekali. Tetapi ketika kita belajar benar-benar dan mengerti apa itu fotosintesis, maka kita akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kita akan berani menjelaskannya di depan. Jadi tentang kepercayaan diri ini sangat penting untuk kita tumbuhkan ketika kita menjadi kewirausahaan, karena tanpa adanya kepercayaan diri kita tidak bisa memulai apa sesuatu yang kita akan lakukan. Karena ketika kita ragu-ragu, itu sesuatu itu tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu percaya diri itu penting ya. Ya, intinya begitu ya teman-teman. Terus yang kedua, orientasi hasil. Coba siapa yang bisa mendefinisikan arti kata orientasi? Ayo, coba. Ini coba Bapak ya. Coba Bapak tunjuk. Mungkin malu-malu ini. Coba deh, Muhammad Fahmi, coba. Tahu nggak arti definisi orientasi ini? Muhammad Fahmi? Oh, oke, nggak ada orangnya ya. Mungkin lagi kemana, Zoom-nya dibiarkan, atau mungkin ketiduran. Oke, orientasi di sini adalah orientasi ini adalah sesuatu hal yang kita harapkan terjadi di hasil akhir. Jadi maksudnya adalah hasil dari suatu pekerjaan bukan hanya perolehan uang semata. Jadi
orientasi ini kayak harapan atau sesuatu yang apa namanya, yang terjadi di akhir, yang berhubungan dengan orientasi hasil kewirausahaan ini maksudnya jadi kita sebagai wirausaha ini hanya berorientasi atau ya hanya berorientasi pada hasil. Jadi hal ini sangat salah, atau pemikiran ini bisa dibilang salah ya, karena kita ketika kita menjadi wirausaha, kita harus berani mengambil risiko, dan orientasi hasil itu hal belakangan. Jadi ketika kita mulai berusaha, kita tidak tidak memikirkan orientasi di akhir. Karena ketika kita berusaha, proses yang membentuk kita menjadi seseorang wirausaha yang berhasil. Jadi untuk menjadi wirausaha ini, orientasi hasil tuh tolong disingkirkan dulu, karena dalam kita berwirausaha nih tentunya pasti ada untung dan rugi. Nah, tidak menutup kemungkinan kita menjadi rugi. Nah, oleh karena itu, orientasi hasil menurut Bapak hal ini perlu dibenarkan. Jadi hasil akhir itu apapun hasilnya, yang penting proses kita dalam mengerjakan sesuatu itu tercapai. Jadi teman-teman yang ingin menjadi wirausaha, jangan berekspektasi ketika kamu memulai usaha pasti berhasil. Tentu ada yang berhasil, tetapi kan tidak semua. Dan hal itu sepertinya jarang Bapak temukan ketika seseorang memulai usaha dan langsung berhasil tuh sepertinya jarang. Oleh karena itu, kita harus siap menerima segala resiko ketika kita menjadi wirausaha. Nah, yang ketiga, berani mengambil resiko. Ya, hampir sama dengan yang Bapak bilang tadi tentang kepercayaan diri itu. Ini tentunya berhubungan ya. Karena ketika kita percaya, kita akan berani. Dan itu yang dibutuhkan ketika kita menjadi wirausaha. Kita berani mengambil resiko. Jadi poin ketiga ini mungkin Bapak rasa cukup jelas. Memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, untuk memiliki jiwa kepemimpinan di dalam satu tim, tentunya kita membutuhkan rasa percaya diri dan sikap mental serta keyakinan dengan tingkat mengendalikan diri yang kuat. Menjadi pemimpin yang baik bukan hanya bisa memberikan perintah, tetapi juga bisa menjadi teladan, panutan bagi orang yang kita pimpin. Walau kadang kita akan dibenci oleh tim kita, dan kadang kita akan dibicarakan, mungkin digosipin di belakang, ya itu memang resiko pemimpin. Jadi menjadi pemimpin di dalam satu tim bukan berarti memimpin orang lain, tetapi yang terpenting adalah mampu memimpin diri sendiri dari sikap egois, emosi, dan lain sebagainya. Disiplin. Maksud disiplin di sini adalah sebuah kerja keras yang merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang dalam menjalankan usaha. Selain bekerja keras, kita pun juga harus disiplin dan menjalankan yang baik, seperti komitmen kepada wirausahaan yang lain yang mempunyai kemauan keras dengan tingkat disiplin yang baik akan dapat menjadi motivasi bagi orang lain. Jadi disiplin di sini kita mungkin sama-sama tahu disiplin adalah seseorang yang contohnya ketika ia janjian jam 6, dia datang tepat waktu. Nah, seseorang
Yang seperti itu bisa disebut seseorang yang disiplin. Yang keenam, jujur. Jujur kita sudah sama-sama tahu bahwa seseorang yang jujur itu orang yang berbicara apa adanya. Dia tidak berbohong tentunya. Yang ketujuh, pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ini menjalankan suatu usaha itu kadangkala berjalan mulus, tetapi kadang terjadi sesuatu masalah. Ibarat pepatah mengatakan, kadang roda berada di atas dan kadang mereka di bawah. Saat kita berada dalam kesulitan, janganlah mudah menyerah, karena seseorang pengusaha ini harus memiliki karakteristik jangan menyerah, karena Bapak yakin ketika kita berusaha dan usaha kita itu maksimal, maka hasil akhir kita akan menjadi baik. Nah, yang kedelapan, kreativitas tinggi. Yang dimaksud dengan kreativitas tinggi itu adalah hal pokok yang dibutuhkan oleh seseorang kewirausahaan. Tanpa kreativitas, mungkin seseorang wirausahawan tidak akan bisa mengembangkan produknya. Contohnya aja begini. Saya ambil contoh, misalnya dalam di sini ada yang, saya rasa ya, kreativitas itu tadi contohnya begini. Ketika pasar dipenuhi dengan produk-produk yang sama dan rata-rata seseorang yang yang memiliki produk yang sama ini, mereka tidak bisa berinovasi atau mengikuti selera pasar dan produknya mungkin bisa jadi akan tertinggal. Jadi kita menjadi seseorang wirausaha, kita butuh kreativitas yang tinggi. Ya, maksudnya ketika kita memiliki kreativitas, sesuatu yang sering terjadi atau produk pasaran yang kita lihat, kita akan membuat sesuatu produk yang berbeda dari yang lain. Nah, yang kesembilan, mandiri. Mandiri ini harus dimiliki oleh seseorang wirausaha. Jadi sikap mandiri ini adalah sikap yang tidak mudah terpengaruh dan bergantung pada orang atau pihak lain. Usahakan kita mampu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan mendayagunakan sumber daya yang kita punya untuk memecah masalah yang ada dengan baik. Hendaknya kita biasakan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau tim yang ada dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ke-10, optimis. Optimis ini adalah sikap yang selalu berpikir positif dan berpikir baik terhadap segala sesuatu yang sedang dihadapi. Nah, dan sikap ini sangat dianjurkan dimiliki oleh seseorang wirausahawan. Karena ketika kita memiliki sikap yang optimis, kita akan berani mengambil sebuah keputusan, yang keputusan itu bisa jadi menjadi sebuah keuntungan bagi kita dan bisa jadi menjadi sebuah hal yang kurang baik buat kita. Tapi ya, itu yang dinamakan proses. Yang namanya proses itu tidak ada yang berjalan lurus atau mulus. Nah, yang ke-11, mengendalikan emosi. Kenapa mengendalikan emosi? Emosi ini bukan berarti seseorang yang suka marah-marah. Emosi di sini ada banyak. Seseorang yang menangis, orang yang terharu, itu adalah sebuah emosi. Nah, yang dimaksud dalam konteks kewirausahaan ini adalah seseorang wirausahaan harus mampu mengendalikan
dan mengontrol ego atau emosi pada dirinya sendiri. Seorang wirausahawan yang berkepribadian mantap harus tahu cara mengendalikan emosi, sehingga dapat membuat diri tetap nyaman dalam menjalankan usaha. Pengendalian emosi dilakukan dari berbagai macam amarah atau emosi yang lainnya. Tahap kedewasaan. Menjalankan suatu usaha tentunya akan mengalami suatu proses pengembangan untuk menuju kedewasaan. Yang kita tahu sama-sama, berikut ini adalah tahapan menuju ke arah pengembangan. Yang pertama, tahap memulai. Pada tahap ini, seseorang memiliki niat dan tekad untuk melakukan sesuatu dengan mulai mempersiapkan segala yang diperlukan. Apakah pada bidang pertanian, industri, dan produksi, atau barang ataupun jasa, atau sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Yang kedua, tahap melaksanakan. Tahap ini, wirausahawan mulai untuk mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup pembiayaan, kepemilikan, penyusunan tim, sumber daya manusia, taktik kepemimpinan, bagaimana mengambil risiko, keputusan suatu masalah, model pemasaran, serta evaluasi yang harus dilakukan. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Hasil usaha yang telah dicapai perlu dilakukan analisis perkembangannya untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Yang keempat, mengembangkan usaha. Bila usaha yang kita geluti sudah mengalami perkembangan, maka perluasan usaha atau biasa disebut dengan inovasi akan menjadi pilihan yang harus dilakukan agar konsumen tetap setia pada produk yang kita hasilkan. Nah, sampai dengan karakteristik kewirausahaan nih, ada yang ingin teman-teman tanyakan atau ada yang kurang jelas? Nggak ada ya? Oke, kita akan masuk ke dalam poin identifikasi produk kreatif di dalam bidang multimedia. Jadi di sini ada beberapa contoh produk kreatif yang ada di bidang multimedia. Apa-apa saja peluang usaha yang akan kalian lakukan ketika kalian menjadi seseorang yang kreatif dalam bidang multimedia. Yang pertama, di sini periklanan. Iklan ini adalah komunikasi satu arah yang dilakukan oleh seseorang, instansi, perusahaan, atau ditujukan kepada masyarakat umum, yang isinya tentunya untuk mengajak seseorang konsumen untuk membeli produknya. Iklan ini biasanya ditawarkan dalam bentuk edaran, pamflet, brosur, atau gambar, spanduk, atau banyak lagi. Jadi di sini Bapak ada mengambil beberapa contoh untuk poster dan brosur, contoh peluang usaha yang kalian bisa lakukan. Di sini sebelumnya sudah pernah buat brosur atau poster belum, teman-teman? Dea Anjani udah pernah belum? Dea Anjani membuat poster atau brosur. Halo, Dea Anjani. Mic-nya ke unmute itu. Pernah belum buat poster atau brosur? Pernah. Pernah. Pakai software atau aplikasi apa?
udah ingat aplikasinya. Oh, pakai ini ya, menggambar di kertas gitu ya? Enggak. Terus? Tapi udah lama enggak ingat. Oh ya ya ya. Nah, untuk membuat poster dan brosur ini nanti mungkin kita akan praktek beberapa pertemuan ke depan membuat poster dan brosur. Jadi bapak di sini untuk membuat poster dan brosur di sini menggunakan software CorelDRAW. Di sini ada yang tahu nggak software CorelDRAW? Tahu. Oke, udah pernah make? Udah Oh, iya. pelajaran. Yang lain udah pernah belum? Pernah. Pernah ya. Rahmat Rizky Ramdhani. Oke, nanti mungkin beberapa pertemuan ke depan kalian yang biasa menggunakan aplikasi desain grafis atau software desain grafis bisa membuat sebuah poster. Mungkin untuk dalam satu kelas ini 3 orang aja lah yang membuat poster, karena saya kira yang lain ada yang mungkin belum pernah menggunakan software desain grafis, CorelDRAW atau Photoshop dan yang lainnya. Jadi mungkin nanti Bapak minta buatnya untuk pertemuan ke depan 3 orang aja. Bukan pertemuan minggu depan ini ya, nanti ada Bapak kasih tahu. Nah, kita masuk ke dalam poin desain. Nah, jadi peluang usaha yang masuk ke dalam poin desain ini, definisi desain ini merupakan konsep untuk merencanakan pembuatan suatu objek, baik itu hanya bagian komponen atau secara keseluruhan sistem. Tingkat kreativitas seni seseorang akan sangat mempengaruhi suatu ide dan gagasan dalam bidang desain ini. Contoh pekerjaannya dalam bidang desain ini adalah pertama desain grafis. Desain grafis tadi yang seperti yang Bapak bilang tadi, desain interior. Desain interior nih seseorang yang mungkin mendesain sebuah tata letak atau bagaimana peletakan atribut atau perabotan di dalam sebuah rumah. Yang Bapak tahu, desain komunikasi visual ini Bapak belum tahu ini seperti apa pekerjaannya. Desainer fashion, ya seseorang yang mendesain sebuah baju tentunya, dan lain sebagainya. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk mendesain kemasan produk yaitu yang pertama CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, Inkscape, dan lain-lain. Untuk software Android-nya biasanya kalau umumnya kita tuh menggunakan CorelDRAW untuk membuat sebuah desain tuh. CorelDRAW, Photoshop, tapi yang menurut Bapak yang lebih mudah, yang ini menurut Bapak ya, belum tentu menurut Bapak ini baik atau lebih mudah, belum tentu kalian seperti itu ya. Siapa tahu ada yang jago menggunakan Photoshop, Illustrator, InDesign, Inkscape. Nah, kalau untuk aplikasi di handphone, di Android tuh yang Bapak tahu tuh Infinity Design tuh sepertinya bisa untuk membuat sebuah desain. Kalau untuk desain yang pamflet, membuat pamflet atau apa itu, biasanya di Google banyak yang untuk yang disediakan gitu nah pamflet gratisnya, atau ada nama aplikasinya tuh Canva biasanya untuk membuat desain pamflet atau template. Ya. Jadi
pelajaran kita cukup sampai di sini ya teman-teman. Yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Waktu kita masih banyak. Kalau ada yang ingin bertanya. Oke, coba deh, Bapak ingin bertanya ke si Juan ini, Juan. Coba Juan, Ya, Kak. coba bisa nggak menjabarkan orientasi hasil yang ada dalam karakteristik kewirausahaan? Bagaimana? Definisinya aja. Definisi orientasi tadi. Bisa nggak? Sebentar, Kak. Oke. Orientasi kewirausahaan mengacu pada proses, praktik, dan pengambilan keputusan yang mendorong ke arah baru dan mempunyai 3 aspek kewirausahaan, yaitu selalu inovatif, bertindak secara proaktif, dan berani mengambil risiko. Oke, oke. Baik. Jadi orientasi hasil itu adalah sesuatu hal yang sesuatu pekerjaan yang bukan hanya perolehan uang semata, orientasi hasil kewirausahaan. Jadi kita harus membenarkan orientasi kita ketika kita memulai usaha. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita memulai usaha, otomatis kita akan Kita akan berhasil gitu. Tentu pasti ada gagalnya dalam memulai usaha. Nah, untuk yang coba dijabarkan tentang karakteristik kewirausahaan tadi yang poin memiliki jiwa kepemimpinan. Ada yang bisa nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita pagi hari ini. Bapak mohon maaf jika ada sesuatu hal yang salah dalam pengambilan kata-kata atau sesuatu yang menyinggung kalian. Coba untuk terakhir, Bapak ingin semuanya menyalakan kamera sebagai bukti dokumentasi. Coba teman-teman, tolong nyalakan kameranya semuanya. Ya, yang belum menyalakan kamera, yuk. Oke, kita screenshot ya. 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk ketersediaannya untuk hadir di mata pelajaran kita. Bukan ketersediaan sih, memang suatu kewajiban yang harus kalian laksanakan karena ini adalah sesuatu yang sebuah proses untuk kalian menuju ke depannya untuk menjadi seseorang yang berhasil atau menjadi seseorang yang bisa dibilang tidak berhasil. Jadi untuk kalian pesan Bapak, rajin-rajin sekolah, jangan pernah bolos, dan kalau ditanya sama guru nanti di kelas atau dimanapun itu, tolong teman-teman bisa menjawab dengan bahasa yang baik dan benar. Ya, kita akhiri pertemuan ini. Bapak ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum. Iya, Pak.